Perjuangan apa enggak? Penuh dengan perjuangan yang sangat panjang sekali. Ibu kalau mendengar anaknya lulus sekolah, bapak mendengar anaknya lulus sekolah, seneng apa seneng? Ibu dan bapak lupa bagaimana cara membiayainya, bahkan sampai ngutang-ngutang dilakoni. Betul? Pagi harus ngasih ongkos setiap hari bertahun-tahun. Tapi kenapa kok apabila mendengar anaknya lulus apalagi nilainya bagus, senengnya luar? Itulah ciri-ciri orang ikhlas, senang melihat keberhasilan, senang melihat kesuksesan yang terjadi kepada orang lain yang ia cintai. Itulah orang ikhlas. Gak ada orang tua tuh lihat anaknya berhasil tuh menderita, gak ada. Pas anaknya lulus, enak lu ya foto-foto, gua biayain setengah modal, ngutang sono, ngutang sini. Gak ada orang tua kayak begitu. Pokoknya seneng. Pas udah lulus sekolah, anaknya kerja. Kadang ada anak yang inget orang tua, ada yang gak inget orang tua. Bener gak? Cita-citanya mah luar biasa tuh anak, ntar lulus sekolah saya mau kerja buat orang tua saya. Cita-cita. Karena belum punya pacar. Pas punya pacar mah gajian pertama langsung ditelepon, honey, baby, betul ayang, apa kafe kita ngopi cappuccino yang ada gambar lopenya. Gajian pertama emaknya mendanges, bapaknya ngelinting. Alhamdulillah. Tapi tidak bagi anaknya jamaah manaqib, tidak. Betul apa enggak? Karena anak-anaknya jamaah manaqib semoga dijadikan anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang mampu menyenangkan hati kedua orang tuanya, juga bisa mengangkat martabat keluarganya. Allahumma. Mudah-mudahan semua yang hadir kumpul malam hari ini semua tidak ada yang dikecewakan oleh Allah. Kamu datang dengan kesenangan, duduk dengan kesenangan, mengikuti acara dengan kesenangan, keikhlasan dan keridhaan. Semoga pulang juga akan dibekali dengan kesenangan oleh Allah. Yang juga tuh bagus hormati, tuh bagus banggakan aparatur pemerintah setempat. Baik Bapak RT-nya, Bapak RW-nya, tokoh masyarakatnya, juga tetangga depan belakang kanan dan kiri, semuanya mudah-mudahan diberikan sehat dan panjang umur. Dan juga kita berterima kasih karena tetangga-tetangga sini menyediakan tempat buat kita duduk. Betul apa enggak? Rumahnya didudukin boleh, teritipannya didudukin boleh. Itu adalah amal baik. Maka semoga rumah tanah yang dilewati dan diduduki jamaah diganti dengan barokah dan barokah oleh Allah. Itu adalah kebaikan dari Allah. Jadi kembali kepada Sohibul Bait. Sohibul Bait ini tasakur binikmah, bersyukur kepada Allah, dititipkan kedua putra oleh Allah yang sekarang sudah dihitan. Yang namanya anak dihitan berarti sudah besar, betul? Dan orang tua sangat besar harapan kepada anak. Kadang orang tua gagal dalam cita-cita, kepingin anaknya yang melanjutkannya. Orang tua gagal dalam menggapai satu buah kesuksesan, berharap agar anak bisa mendapatkan kesuksesan itu sendiri. Betul. Makanya kalau kita selaku orang tua yang punya harapan besar terhadap anak kita, harus tahu jalan mana yang bisa mensejahterakan masa depan anak kita. Jangan cuma anak dituntut menjadi anak yang pintar, jangan cuma anak dituntut untuk menjadi anak yang rajin, sementara terkadang orang tua ini lupa, lalai kepada yang punya anak itu sendiri, yaitu Allah. Seakan-akan kita merasa itu adalah milik kita. Kita merasa tanggung jawab kita.
Kita merasa masa depannya kita yang akan menentukannya. Itu adalah satu buah kekeliruan yang sangat besar. Kalau kita mau sadar bahwasanya anak adalah titipan dari Allah, yang mana Allah percaya kepada kita untuk dititipkan seorang anak, maka sebagai orang yang dititipkan, jangan pernah lupa dan jangan pernah lalai kepada siapa yang menitipkan. Agar anak kita masa depannya baik, agar anak kita masa depannya bagus, agar masa depannya cerah, sering-seringlah datang kepada yang menitipkan, mengadulah kepada yang menitipkan. Ya Allah, ya Rabbi, anak yang kau titipkan hari ini aku hitankan. Engkau sudah tahu kami ini orang yang lemah dan tidak berdaya. Saya bukan orang kaya, saya bukan orang yang penguasa yang bisa menggerakkan tangan lalu mendatangkan ribuan orang. Saya bukan orang yang berpengaruh yang apabila mengadakan acara akan berbondong-bondong orang. Saya bukan orang yang ternama yang apabila mengadakan pesta lalu berduyun-duyun orang. Saya adalah hamba-Mu yang la haula wala quwata, tidak ada daya, tidak ada upaya. Saya sangat percaya Engkaulah yang maha kuasa. Tolong ya Allah, yang aku hitankan adalah titipan-Mu. Betul? Yang aku rayakan hajatnya adalah titipan-Mu. Maka aku adalah makhluk yang lemah, permodalan aku serahkan kepadamu, kesuksesan aku pasrahkan kepadamu, kebarokahan aku tunggu akan pemberianmu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka Allah yang akan berbuat atas kerjamu, Allah yang akan mengabulkan dari rencana-rencanamu, Allah pula yang akan mensukseskan dari pesta-pestamu. Betul? Tidak sedikit orang kadang-kadang, mohon maaf, gagal dalam satu buah pesta, gagal dalam satu buah perayaan, bahkan kadang rugi dalam hajatan. Kenapa? Karena dia tidak pernah bersandar kepada Allah, dia bersandar atas dirinya, dia bersandar atas kemampuannya. Bahkan dia mengharap atas undangan yang disebarkannya. Bukankah engkau tahu undangan hanya secari kertas lalu ditulis dengan tinta? Punya kemampuan apa mendatangkan orang? Punya kehebatan apa bisa mendatangkan orang? Punya kemampuan apa bisa untuk mengunjungi orang? Tidak punya kemampuan apa-apa, karena dia hanya secari kertas dituliskan dengan tinta, dibaca lalu dibuang, setelah itu dilupakan begitu saja. Tapi kalau kita mengadu kepada Allah, ya Rob, semua yang aku undang adalah hamba-hambamu. Jika engkau berkehendak untuk mendatangkan, demi Allah amat mudah dengan kuasamu ya Allah. Betul? Ini terkadang orang gagal dalam pesta. Kadang hutang sudah dilakukan demi menjalankan satu buah pesta besar, baik pernikahan ataupun khitan, namun dia lalai, dia lupa kepada yang maha di atas segala-galanya. Yang kau pestakan pernikahannya adalah titipannya, yang kau khitankan adalah titipannya, kesuksesan adalah miliknya, kemampuan adalah miliknya, kuasa juga adalah miliknya. Manusia tidak punya daya dan upaya. Maka detik malam hari ini semua didatangkan oleh Allah. Orang-orang yang kenal Ustaz Jumai didatangkan semua, bukan karena apa yang pernah dia lakukan, tapi karena Allah senang dengan keikhlasan dan hati juga keridhaan yang ada di dalam dirinya. Allahumma amin. Allahumma amin. Padahal kalau nge-MC-in saya kadang dikasih amplop, kadang kagak. Rata-rata banyakan kagaknya. Iya. Betul apa enggak? Tapi kenapa kok bisa dibalas dengan sedemikian rupa oleh Allah? Karena ada kesenangan di dalam hati. Itu loh poinnya jamaah di Manaqib. Karena guru besar kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi, acap kali beliau menanamkan kepada kita tuh bukan pandai dalam berkata, bukan pandai dalam berpidato, tidak dilatih bagaimana caranya muqaddimah dengan baik, tapi dilatih bagaimana engkau memiliki rasa cinta di dalam hati yang sebesar-besarnya.
Karena hanya satu perbuatan yang kamu lakukan bisa kamu senangi kalau perbuatan itu engkau cintai. Betul apa tidak? Jadi yang beliau tekankan kepada saya dan jamaah tidak lain adalah memupuk rasa cinta di dalam hati. Kalau rasa cinta sudah tumbuh di dalam hati, bukankah kalian tahu bahwasanya hati adalah kerajaan dari diri? Hati yang memerintah tangan dan kaki, mata dan telinga, juga lidah, semua bekerja atas perintah dari hati. Kalau hatinya tidak cocok, maka tidak akan pernah kaki melangkah datang ke tempat ini. Betul? Kalau hatinya terjadi masalah, jangankan tidak diundang sekalipun dia akan kunci rapat pintunya agar tidak keluar untuk datang mengunjunginya. Betul apa tidak? Maka hati adalah kerajaan diri. Kalau hati kerajaan diri, lalu siapa yang akan duduk dalam singgasana hati itu? Islam mengajarkan qalbun mukmin baitullah. Hatinya orang mukmin, hatinya orang yang beriman kepada Allah, hatinya orang yang percaya kepada Allah, itu adalah rumahnya Allah. Kalau hati ini sudah menjadi kerajaan diri, maka biarkan yang duduk dalam singgasana kerajaan diri ini cukup Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Maka kakimu akan diperintah oleh Tuhanmu. Karena di dalam hati terbagi dua ruang. Ada ruangan malaikat, ada ruangan setan. Lain dengan hatinya baginda Rasul yang memang sejak kecil sudah dibersihkan oleh malaikatnya Allah. Namun beda dengan hati saya dan hatinya jamaah. Terkadang antara malaikat dan setan berperang di dalamnya. Katanya malaikat, John, ngaji John. Betul? Katanya setan, males. Dah gampang, minggu depan masih ada pengajian. Betul? Katanya malaikat, nggak enak John, yang punya hajat kita kenal. Katanya yang setan, dari minggu depan ketemu kita kondangan jadi di pengajian. Betul nggak gitu? Berperang. Kenapa? Karena saya dan jamaah belum menaklukkan setan yang ada di dalam hati kita. Tapi kalau kita sadar ternyata hati adalah kerajaan diri. Bukankah kalian tahu kamu bicara sesuai kata hatimu? Kalau kamu memiliki hati benci kepada orang itu, tidak mungkin yang keluar kalimat puji. Betul apa enggak? Puja dan puji tidak akan pernah keluar. Karena di dalam hatimu ada kebencian kepada si fulan, maka yang keluar adalah caci dan maki. Betul? Tapi lain halnya jika di dalam hatimu yang tertanam adalah kesenangan dan kecintaan, yang keluar adalah kata-kata nan indah, kata-kata mutiara. Bahkan dia katakan bahwasanya tidak ada keindahan di alam muka bumi ini selain keindahan menatap wajahmu saja sayang. Begitulah kira-kira. Senyumnya nggak perlu lebar-lebar. Betul? Kalau hati ada kesenangan dan ada kecintaan, tidak ubahnya ibu dan bapak. Di saat abang habis gajian, ibu senangnya luar biasa hatinya. Lalu menanti dengan WA-nya, ayang pulang nyampe mana? Hati-hati di jalan ayang, jangan tolak-toleh, lurus pulang ke rumah. Sudah neng nunggu di rumah, udah dipecahin pecah terong. Kesenangan ayang. Betul? Betul apa tidak? Karena statusmu tergantung isi hatimu, kata-katamu tergantung isi hatimu. Apa yang sedang ada di dalam hatimu? Jika hatimu sedang senang, maka status WA-nya pasti baik-baik semuanya. Apa dia katakan? Indahnya bulan, lagi seneng. Betul? Enak status WA-nya, status Instagramnya enak. Tapi kalau hati sedang susah,
sedang penuh dengan derita. Bahkan ada derayan air mata yang tidak mampu ditampungnya lantaran kesulitan tumpang tindih silih berganti. Hutang terus bertambah, tidak ada jalan keluarnya. Apa status WA-nya? Hidup ini kejam sekali. Betul tidak? Namun tetap akan aku jalani. Tuhan beri aku kekuatan. Kita tahu banyak utang ini begini. Oh, kok kalau udah minta kekuatan sama Tuhan, berarti kekuatan tetangga udah nggak ada. Kekuatan laki udah habis. Tinggal sisa kekuatan Allah. Gampang sekarang, kalian nggak perlu belajar ilmu mukasyafah. Dahulu kala ada ilmu mukasyafah, tembus pandang. Orang bisa baca hatinya orang. Orang bisa baca kedepannya orang. Mukasyafah dimiliki oleh para wali-walinya Allah. Tapi sekarang nggak perlu mukasyafah, cukup Anda punya kuota. Maka Anda searchinglah status jamaah yang ada. Betul? Apabila dilihat sedang ngasih emot nangis, menderita, lakinya kagak gablek duit. Betul? Alhamdulillah kalau enggak. Saya bicara bagi yang iya, yang enggak diam-diam aja. Kadang-kadang orang ngomong enggak tuh nutupin. Betul tidak? Jangan itu terjadi. Saya bicara soal hati. Makanya hati yang senang nampak dari wajah-wajah yang hadir malam hari ini. Penuh dengan senyuman yang ikhlas. Allahumma amin. Tapi hati yang terbebani, ngaji itu senyum susah hadirin. Serius banget. Kenapa? Duduk jasadnya di pengajian, pikirannya kemana-mana. Yang lucu, enggak lucu. Itu orang penuh beban itu. Betul? Maka oleh karena itu, ayo dudukan Allah dalam singgasana kerajaan hati. Biar hatimu memerintah kakimu kepada langkah yang menuju kepada Allah. Amin. Allahumma. Biar tanganmu diperintah menuju kepada jalan-jalannya Allah. Betul? Biar matamu diarahkan oleh hatimu. Namun secara hakikatnya Tuhan yang memerintahkan penglihatanmu agar kamu bisa melihat yang baik-baik saja dari apa yang kamu lihat. Karena orang punya mata dua, kadang melihat orang bisa kelihatan kebaikannya, bisa kelihatan keburukannya. Yang paling mudah itu melihat jeleknya orang. Yang paling sulit melihat kebaikan orang. Karena 1000 kali kebaikan terkadang hancur gara-gara 1 kali kesalahan. Betul apa tidak? Anda kerja pabrik, Anda rajin selama 10 tahun, tapi di saat Anda telat 1 hari dapat surat peringatan. Betul apa enggak? Anda kerja di perusahaan, Anda jujur 20 tahun, 1 kali kamu nyolong baut, pasti kamu dikeluarkan. Karena itulah dunia, 1000 kali kamu berbuat baik bisa hancur gara-gara 1 kali kesalahan. Makanya jika kamu berbuat baik, tidak perlu berharap, tidak perlu menunggu, tidak perlu berharap penilaian dari orang lain. Nggak perlu juga kamu harus dibilang baik sama orang lain. Karena orang akan lebih mudah mengingat, mengenang akan kesalahan-kesalahanmu dibanding kebaikan-kebaikanmu. Contoh umpamanya, ada jamaah sekian tahun nggak pernah kenal pengajian, bergaul dengan dunia minuman, berteman dengan kocokan dan kocokan. Perkara ini kocok gaple apa remi saya nggak tahu. Yang penting kocokan. Betul? Lalu mendapatkan satu buah hidayah dari Allah. Dapat hadiah dari Allah. Hidayah itu hadiah. Pemberian hadiah dari Allah. Hidayah dari Allah. Dia ikut dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani, istiqomah dengan dzikir. Bertahun-tahun dia ikut dzikir, tiba-tiba temennya lahiran. Karena lahiran datang nemuin,
nungguin malam-malam, namanya orang lahiran kagak lain urusan sama gaple. Bener gak gitu? Ngocoklah dia gaple. Apa kata penilaian orang? Ngaji mah ngaji, gaple mah jalan terus. Padahal sekian tahun dia berhenti gara-gara nemenin orang lahiran, main gaple bisa dinilai jelek dalam saat itu juga. Betul? Makanya sudahlah, kamu yang mau berbuat baik, berbuatlah tanpa menunggu penilaian dan pengharapan dari orang lain. Apabila engkau keliru dalam satu buah perjalanan, buru-burulah istighfar kepada Allah, mohon pengampunan, taubat, kembali kepada Allah. Jangan sampai berlarut-larut. Jangan sampai berlarut-larut. Jangan kamu anggap, ini dosa kecil. Kecil kalau dikumpulin 12 tahun banyak juga hadirin. Kecil dikumpulin. Betul apa enggak? Saya mah cuma melotot sekali doang sama laki. Sekali. Minggu ini, minggu depan, bulan depan dikumpulin mah banyak juga. Makanya buru-buru istighfar. Alhamdulillah di dalam zikir dan manakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani selalu diawali dengan permohonan ampun kepada istighfar buat kedua orang tua, istighfar buat guru, istighfar buat saudara muslim laki-laki dan juga muslim perempuan, istighfar buat saudara mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Lalu juga tidak lupa permohonan ampun atas dosa diri sendiri. Wa atubu ilaihi. Alhamdulillah. Di situ kita sadar kita tiap hari banyakan dosa ketimbang pahala, banyakan salah ketimbang benernya, banyakan keliru ketimbang lurusnya. Karena kita manusia yang biasa-biasa saja. Betul apa enggak? Keterbatasan dalam pengetahuan, keterbatasan dalam kealiman, keterbatasan dari segala bidang. Maka salah dan lupa itu adalah keseharian kita. Terkadang kita melihat satu kebaikan namun kita nilai dengan kejelekan dan keburukan. Terkadang ada satu buah kebaikan kita pun meninggalkan dan menolehkan wajah begitu saja. Naudzubillah. Sulit sekali hadirin untuk mencari kebaikan orang lain kecuali dengan satu jalan, engkau mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu sudah mencintai alam dunia beserta dengan isinya karena Allah, maka kamu bisa nampak kebaikan-kebaikan dari orang lain. Betul? Tapi kalau tidak ada kecintaan kepada sesama, melihat orang begini salah, melihat orang begitu salah. Betul? Melihat pakai baju salah, dia buka baju salah, jualan baju salah. Gak bakalan ada benernya. Betul? Kenapa? Karena kosong hatinya dari kecintaan karena Tuhannya. Baginda Rasulullah kenapa bisa melihat kebaikan-kebaikan dari setiap diri manusia? Karena Rasul mencintai seluruh manusia tanpa pandang bulu. Meski beda suku, beda warna kulit, beda bahasa, Rasul sangat mencintainya. Bahkan yang memusuhinya sekalipun Rasulullah sangat mencintainya. Padahal kalau ke masjid selalu diludahin. Ludah, orangnya sudah tua, nenek-nenek, ya, sudah tua renta. Kalau ludah perawan rada mendingan, agak-agak cair. Ludah nenek-nenek kan kental banget hadirin. Ini zaman Rasul. Betul. Diludahi setiap hari. Setiap hari. Dan Rasul datang tiap waktu sholat. Duhur diludahi, asar diludahi. Setiap hari. Orang kayak saya dan jamaah kira-kira tahan apa enggak? Orang bakalan. Enggak perlu jawab, saya jawab duluan. Enggak bakalan. Mau dipanggil ustadz, mau dipanggil kiai, enggak bakalan. Sabar. Kenapa? Ludah, ini urusannya ludah. Kalau kata-kata mending masih bisa nangkal. Ludah. Tahu ludah kan? Cairan yang keluar dari mulut. Ya kalau gosok gigi, kalau kagak
Zaman dulu belum ada Pepsodent hadirin. Di zaman Rasul mana ada Ciptaden. Ada close up zaman Rasul. Sahabat iklanin gunakan close up. Dah. Siwak adanya. Betul apa enggak? Adanya siwak. Untuk membersihkan gigi siwak. Betul nggak gitu? Meludahi tiap hari nenek-nenek tua dan renta. Namun satu ketika si nenek jatuh sakit, apa yang dilakukan baginda Nabi? Menjenguknya, membawakan roti, membawakan kurma, karena ciri khas makanan sana, ya roti dan kurma dibawakan, dijenguknya. Sementara saudara-saudara si nenek tidak ada yang menjenguknya sama sekali, bahkan menganggap dia itu tidak pernah ada. Disitulah cintanya baginda Rasul patut kita jadikan contoh, patut kita tiru, patut kita tauladani. Betul? Rasul tidak mengeluh, padahal beliau sudah menjadi nabi. Doanya tidak ditolak oleh Allah. Kalau didoain mati, hari itu mati hadirin. Makanya jamaah nggak bakalan jadi Rasul. Nama doain jelek gampang. Ya kan? Orang lewat kagak permisi aja kagak mau sama dedek. Lah repot kalau jadi nabi. Ukuran orang masalah sama dia mati mulu tiap hari jeger. Rasul tidak mengangkat tangan minta ya Rob tolong ya Allah berikan hidayah, tidak. Ya Rob tolong ya Allah berikan dia timbalan dari apa yang dia perbuat, tidak. Ini baginda Nabi, dan ini bulan Maulidnya Rasul, kita mesti ingat-ingat, tambah ingat kembali. Ya Allah ya Rob, ini Nabi loh, bukan lurah hadirin, bukan camat, betul? Bukan menteri. Derajat Nabi dan Rasul itu derajat paling tinggi di atas muka bumi ini. Derajat yang lain rendah semuanya, apalagi derajat keduniaan. Tapi kok beliau tidak minta kepada Allah agar orang itu dihentikan? Tidak. Coba kalau kita lah, sebanyak-banyak lah. Ya ada orang cuma ngatain doang, dikit doang, pakai kerudung warna itu orang pantas pisan, langsung ngomong hatinya, Pak mau seperti dia. Gampang berdoain jelek. Betul apa nggak gitu? Betul apa betul? Kadang-kadang lucu kita ini jamaah. Kita ini kadang lucu dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena ego kita ini kadang bertentangan dengan pemahaman kita. Ajaran yang diajarkan guru kita kadang kita bertentangan dengan perilaku kita. Padahal guru kita mengajarkan kalau dilempar roti, dilempar roti. Lempar roti mah kita makan. Dilempar batu, dibalas roti. Itu kan peribahasa, ya. Peribahasa. Bukan berarti lempar batu beneran ya. Kalau lempar batu beneran memang ngelak. Jangan langsung ke warung di roti. Wapuk palanya, ke warung dulu di roti. Ini peribahasa. Pala benjol. Warung apa beli roti, semua tiba pakai roti. Nggak begitu juga. Kalau ada yang berbuat nggak baik, kita balas dengan baik. Bagaimana balas dengan baiknya? Doakan yang baik-baik. Amin. Allahumma. Mau ngaji dikatain mulu. Mau nyari kaya, doain. Semoga tetangga saya diberi kaya oleh Allah. Gitu. Bukan ngancem. Kadang-kadang ngancem.